Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, Ibu Kiki Mardiah MPD, beserta seluruh teman-teman yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Bayu Satria Perdana, rekan saya Masayu Wanda Aulia, dan Marsha Adelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi komponen layanan dalam BK. Ada 4 layanan dalam komponen layanan BK. Yang pertama itu ada layanan dasar, yang kedua adalah layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga adalah layanan responsif, dan yang keempat adalah dukungan sistem. Pertama, layanan dasar. Layanan dasar dalam BK merupakan proses pembinaan seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dapat dilakukan secara klasikal maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Komponen layanan dasar mencakup 3 aspek. Yang pertama, pengembangan keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Yang kedua, pengembangan pengetahuan, memberikan informasi yang relevan untuk membantu siswa memahami perkembangan pribadi dan masa depan. Dan yang ketiga, pengembangan sikap, membantu siswa mengembangkan sikap yang positif seperti berperilaku bertanggung jawab. Lalu, bagaimana strategi pelaksanaannya? Ada 4 strategi. Yang pertama, bimbingan klasikal. Yang kedua, bimbingan kelompok. Yang ketiga, penggunaan media. Dan yang keempat, ice breaking. Layanan kedua adalah layanan peminatan dan perencanaan individual dalam BK. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses bantuan yang diberikan kepada seluruh peserta didik atau konseling untuk membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan peminatan dan perencanaan individual ini berfungsi untuk membantu semua peserta didik guna merencanakan, memantau, dan mengelola pengembangan akademis, karir, dan pribadi atau sosial mereka. Selanjutnya yaitu layanan responsif. Layanan ini memberikan bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Tujuan dari layanan responsif ini yaitu untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah tertentu yang menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ada 9 poin penting dalam strategi pelaksanaan layanan responsif. Yang pertama yaitu konseling kelompok dan individual. Poin ini bertujuan untuk membantu siswa yang sedang mengalami permasalahan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Strategi yang kedua yaitu ada referral. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memberikan rujukan mereferal atau mengalihtangankan kepada pihak yang lebih berwenang jika permasalahan siswa berada di luar wewenangnya. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan guru atau wali kelas. Melalui kolaborasi atau kerjasama ini, guru bimbingan dan konseling dapat memperoleh informasi terkait kehadiran, prestasi belajar, dan kepribadian siswa dari guru mata pelajaran maupun dari wali kelas melalui wawancara atau isian angket. Strategi selanjutnya, ada kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua ini sangat penting dilakukan agar proses bimbingan terhadap siswa tidak hanya di sekolah saja, tetapi tetap berlanjut sampai di rumah. Selanjutnya ada strategi kolaborasi dengan pihak lain. Kolaborasi ini adalah salah satu upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat yang relevan untuk meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada konsultasi. Diperlukan konsultasi dengan semua warga sekolah seperti kepala sekolah, guru-guru, karyawan atau staf, dan komite sekolah untuk menyamakan persepsi agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif. Selanjutnya ada bimbingan teman sebaya atau peer guidance. Melalui kegiatan ini, para siswa dilatih oleh guru bimbingan dan konseling untuk menjadi pembimbing, mentor, tutor, mediator bagi siswa lain untuk membantu menemukan solusi pemecahan permasalahan yang sedang dialami. Selanjutnya ada konferensi kasus. Konferensi kasus adalah kegiatan yang bertujuan untuk membahas permasalahan siswa yang bersifat tertutup dan terbatas. Dan yang terakhir ada kunjungan rumah.
Kunjungan rumah adalah kegiatan mengunjungi rumah dan bertamu dengan anggota keluarga siswa guna memperoleh informasi mengenai siswa yang sedang ditangani dalam upaya memecahkan permasalahannya. Selanjutnya yaitu dukungan sistem dalam BK. Dukungan sistem dalam komponen layanan bimbingan dan konseling atau BK berupaya untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan dalam layanan BK. Berikut adalah beberapa komponen dukungan sistem yang penting. Yang pertama, pengadaan ruang khusus BK. Yang kedua, alat penunjang layanan dan bimbingan. Yang ketiga, pengembangan profesionalisme guru BK. Dan keempat, administrasi dan dokumen.